Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, salam jana hukum. Sahabat Mitra TV, sore ini kita berjumpa kembali dalam dialog hukum yang khusus hari ini kita membahas tentang adanya dugaan kriminalisasi terhadap advokat ketika melaksanakan tugasnya. Di pemberitaan beberapa hari yang lalu, kita mungkin sahabat Mitra TV juga sudah membacanya. Ada sejumlah advokat mendatangi Polda Lampung dengan dua tujuan untuk mendampingi salah satu rekan seprofesi mereka, Anton Heri, yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Lampung. Sekaligus juga tim advokasi tersebut ingin mempertanyakan apa dasar pihak Polda Lampung menetapkan Anton Heri sebagai tersangka. Di sisi lain, advokat dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003. Di situ diatur juga tentang hak imunitas, kekebalan hukum advokat dalam menjalankan profesi. Nah, apakah memang hak imunitas itu berarti advokat itu kebal hukum? Kemudian apakah Anton Heri itu memang layak memang sudah benar ditetapkan sebagai tersangka ketika dia melaksanakan tugas profesinya? Itulah yang akan kita bicarakan dengan dua narasumber yang telah berkenan hadir di Mitra TV. Saya perkenalkan kepada sahabat Mitra TV. Selamat malam Bung Sumaindra. Malam Bang. Bung Supriyadi. Ya. Malam. Sahabat Mitra TV, narasumber pertama adalah Sumaindra Jawardi SH, Direktur LBH Bandar Lampung, yang dipercaya oleh rekan-rekan advokat sebagai koordinator tim advokasi perkara Anton Heri. Kemudian persis di sebelah kanan saya, Bung Supriyadi Siregar SHMH, Wakil Ketua Bidang Pembelaan Profesi DPC Peradi Bandar Lampung. Ya, Bung Sumaindra, Bung Supriyadi, ya, terima kasih sudah berkenan hadir. Siap. Untuk memberi wawasan hukum sebenarnya kepada masyarakat. Ya, Bung Sumaindra, tadi udah saya singgung sedikit. Kenapa sih Anton Heri rekan sejawat Iya. Bung Sukri Sumaindra ya bisa jadi tersangka? Kalau bicara soal status tersangka kan pasti itu adalah subjektif penyidik ya dalam konteks melakukan upaya penyidikan. Tapi yang kemudian yang kita lakukan adalah sebagai upaya kita melihat soal situasi hari ini terkait dengan situasi kriminalisasi khususnya yang dialami saudara Bung Anton Heri. Kenapa kemudian kita bicara situasi kriminalisasi? Yang pertama, Bung Anton Heri ini mendampingi kawan-kawan masyarakat yang hari ini sedang berkonflik ya kan soal situasi agraria dengan PT Adikarya Gemilang di Waikanan. Jadi mereka melakukan upaya advokasi, Anton Heri melakukan upaya pendampingan kepada masyarakat terhadap situasi konflik agraria. Kemudian mereka menyampaikan protes aksi, tapi kemudian ada buntut dari proses aksi itu adalah apa? Laporan di Polda Lampung terkait dengan pasal 107 Undang-Undang Perkebunan 39 tahun 2014. Kita sama-sama tahu pasal 107 sedari awal sebelum Undang-Undang 39 2014 ini kan ada Undang-Undang 18 2004 yang kemudian berbicara juga undang-undang terkait dengan perkebunan, yang kemudian pasal-pasal ini adalah pasal-pasal yang paling efektif digunakan untuk melakukan upaya kriminalisasi terhadap kelompok masyarakat adat, terhadap petani, bahkan terhadap pendamping masyarakat. Pasal 107 Undang-Undang Perkebunan itu mengatur apa? Dia mengatur barang siapa orang yang tidak sah menguasai, menduduki, memanfaatkan, mengambil dan lain sebagainya yang kemudian tertera di pasal 107. Artinya kemudian perusahaan mendalilkan aktivitas aksi yang disampaikan waktu itu dianggap mungkin menguasai lahan objek milik PT AKG kan gitu. Tadi ada konflik agraria. Maksudnya terkait status tanahnya atau hal lain? Ya, kalau dilihat dari beberapa kronologi kan sebenarnya masyarakat kemudian mempersoalkan terhadap lahan-lahannya yang kemudian dulu waktu tahun 99-an juga perusahaan masuk itu berbicara bahwa lahan-lahan mereka akan digunakan sampai 30 tahun dan kemudian akan dikembalikan ke masyarakat. Tapi kemudian faktanya sampai dengan hari ini masyarakat mempertanyakan itu juga belum ada titik kejelasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan infrastruktur
jalanan dan lain sebagainya, karena kemudian itu dilalui oleh mobil-mobil perusahaan, kemudian juga mengalami dampak kerusakan dan lain sebagainya. Itu yang kemudian menjadi komplain-komplain yang secara prinsip kemudian timbullah adanya laporan di Polda Lampung. Oh, jadi yang melaporkan ke Polda ini pihak perusahaan. Pihak perusahaan. Melaporkan Anton Heri dan masyarakat yang asli. Dan masyarakat. Jadi tersangkanya cuma Anton Heri atau ada masyarakat? Nah, itu dia yang kemudian dia yang kemudian kita cukup menyayangkan bahwa dari proses ini upaya-upaya pasca laporan, jadi sebenarnya ada 9 warga yang kemudian dilaporkan dan 1 advokat pendamping masyarakat yang kemudian dilaporkan. Nah, prakteknya kemudian Polda Lampung menetapkan saudara Anton Heri sebagai tersangka. Itu yang kemudian kita pertanyakan secara tegas kemarin pada hari Senin kepada tersangka tunggal. Tersangka tunggal. Itu yang kemudian kita pertanyakan, kenapa kemudian seorang advokat yang dalam hal ini mendampingi kliennya, mendamping kelompok masyarakat yang sedang berkonflik agraria, kemudian justru ditetapkan tersangka, padahal kan seharusnya Polda juga melihat bahwa seorang advokat dalam konteks menjalankan profesinya dia dilindungi oleh undang-undang juga, bahkan menjalankan undang-undang, yaitu Undang-Undang 18 2003 dan kemudian ada Undang-Undang 16 tahun 2011 tentang bantuan hukum. Ya, soal undang-undang itu nanti kita bahas lebih detail ya. Nah, kalau Peradi Bandar Lampung nih melihatnya, tim advokasi menyatakan ada dugaan kriminalisasi terhadap Anton Heri, ini bagaimana Bung Sukri? Iya, sebenarnya kami dari bidang pembinaan profesi ini sangat menyayangkan, ya. Jujur sangat menyayangkan tindakan dari Polda Lampung yang menurut kami masih prematur. Okay. Nah, prematur kenapa? Harusnya seorang advokat di dalam menjalankan tugas dan fungsinya itu dilindungi undang-undang. Jelas di pasal 16 disebutkan hak imunitas advokat. Advokat tidak dapat dituntut baik secara pidana maupun perdata untuk kepentingan kliennya dengan etikat baik. Nah, jadi yang kita lihat bahwasanya terkait dengan Anton Heri ini, ya, kita sebenarnya kami melihat kriminalisasi ini. Kenapa? Pertama, ya, Anton Heri ini adalah seorang tokoh pemuda dari kampung tersebut. Dia berasal dari sana. Yang ya. kebetulan pengacara, advokat juga. Advokat. Justru kita melihat di sini dia ingin kampungnya atau desanya atau daerahnya maju, sehingga dia memberikan advokasi kepada masyarakat. Yeah. Nah, sehingga masyarakat itu kan tersadar akan hak-haknya. Contohnya corporate CSR-nya gitu kan. Kepedulian perusahaan. Iya, kepedulian sosial. Nah, ketika kita lihat Anton Heri juga kan udah diperiksa oleh badan Dewan Komwas, Komisi Pengawas Advokat. Komwas mengatakan dalam melaksanakan tugasnya Anton Heri ini telah sesuai prosedural, artinya dia tidak melanggar kode etik. Nah, kalau tidak melanggar kode etik, artinya dia dengan etikat baik. Nah, kita melihat pada saat proses pemeriksaan Anton Heri ini, ya, walaupun Polda Lampung mengatakan telah sesuai prosedural, ini kan lagi-lagi subjektif, ya, subjektif penyidik. Katanya udah memeriksa ahli perkebunan, ahli pidana, ahli administratif, bahkan dari Peradi sendiri. Nah, kita juga melihat di sini, ini ahli ini siapa yang dihadirkan? Nah, jangan sampai nanti ahli ini yang dihadirkan, pertanyaan-pertanyaannya itu yang dijawab yang diinginkan, bukan yang sebenarnya. Nah, itu yang kita, artinya kan jangan pertanyaan yang dilontarkan itu jawabannya yang diinginkan oleh penyidik. Nah, jadi kita melihat dia apakah Anton Heri ini bekerja ugal-ugalan atau sembrono. Kita pada saat kita diskusi tidak, dia punya surat kuasa. Dia mendampingi masyarakat yang sedang unjuk rasa. Nah, dalam proses unjuk rasa ini mereka membawa batu dan satu dam dan menghamparkan di jalanan. Versi Anton Heri ke kita, aksi itu adalah menunjukkan ke perusahaan, kita pengen jalan ini diperbaiki. Oh, jadi bukan untuk menyabotase jalan? Bukan. Ya, itu untuk menunjukkan, artinya apa? Ya, kan
Kalau misalkan lah dibilang itu sampai ada waktu ketika di batu itu ditumpuk yang nggak langsung dibereskan, ya kan masyarakat cuma pakai palu doang, nggak pakai bulldozer, pakai apa untuk meratakannya gitu loh. Jadi kita melihat sebenarnya harusnya Polda Lampung melihat ini lebih jeli gitu loh. Jangan sampai ini konflik sosial antara perusahaan dengan masyarakat, masyarakat dengan perusahaan. Pada prinsipnya, menurut Anton Heri, masyarakat sangat senang adanya perusahaan. Tetapi perusahaan yang bisa yang ada kepedulian ada masyarakat. Nah, unjuk rasa mereka pertama perbaikan jalan. Yang kedua, tenaga kerja di perusahaan itu mereka pengen diberdayakan masyarakat di situ. Nah, waktu kemarin juga pada saat Anton Heri kita dampingin di Polda Lampung, kita juga ini ya sudah Bung Sumaindra, ramai ya? Ya ramai. Jadi pada saat kita sampaikan, kita cuma mengharapkan, kita berharap Polda Lampung ini adalah milik masyarakat Lampung, milik masyarakat Indonesia. Jangan sampai Polda Lampung dijadikan alat oleh pengusaha-pengusaha untuk membungkam pejuang-pejuang HAM. Nah, itu yang kita harapkan. Kalau dia misalkan salahnya apa sih? Apakah dengan dia berunjuk rasa itu udah dinyatakan mendudukin? Nah, nanti kalau ada orang berkemah-kemah di wilayah PT orang, itu dibilang mendudukin. Jadi Bung Sumaindra, tadi Bung Sukri udah menjelaskan, sudah memberi keterangan. Tadi apa yang sudah diuraikan sudah dijelaskan oleh Anton Heri ketika diperiksa sebagai tersangka ya waktu itu. Iya, artinya kan sebenarnya gini, penetapan yang dilakukan oleh Polda Lampung, kemudian kan pasti kita juga mempertanyakan bahwa sebelum proses kemarin diperiksa kan sebenarnya dari Pradi sendiri sudah mengirimkan surat kepada Polda Lampung bahwa proses yang dilakukan oleh Anton Heri itu adalah menjalankan profesi secara itikat baik gitu kan. Bahkan kalau kemudian berdasarkan undang-undang advokat, hak imunitas itu kemudian diperluas lagi dengan putusan Mahkamah Konstitusi, tidak bisa dituntut di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan dalam konteks itikat baik. Itu yang kemudian kita sayangkan bahwa Polda Lampung di dalam situasi konflik agraria seharusnya sangat objektif melihat bagaimana kemudian banyak sekali konflik-konflik agraria yang kemudian berujung pada konteks kriminalisasi kepada pendamping, kepada petani, ya kan, terhadap masyarakat yang kemudian hari ini memperjuangkan hak atas tanahnya, hak atas hidupnya, dan hak atas keadilannya terhadap situasi perkebunan-perkebunan besar yang di sekitaran masyarakat. Dan situasi itu terjadi di mana-mana hari ini di Indonesia. Itu yang disayangkan ya. Baik. Sahabat Mitra TV, apa yang dijelaskan oleh kedua narasumber ini itu menggambarkan betapa advokat itu sesungguhnya dalam melaksanakan tugasnya dilindungi oleh undang-undang. Nah, terkait penetapan tersangka Anton Heri, saya akan kutip pernyataan dari Direktur Kriminal Khusus Polda Lampung yang menangani ini ya, perkara ini di Krimsus Polda Lampung ya, yaitu Direktur Krimsus Polda Lampung, Kombes Pol Doni Arif Pratomo, yang persisnya di 15 Januari 2024 memberikan statement kepada awak media yang hadir di Polda. Polda menyatakan penetapan Anton Heri sebagai tersangka sudah sesuai prosedur melalui tahap penyelidikan dan penyidikan. Polda juga telah memeriksa sejumlah saksi dan beberapa ahli. Nah, bagaimana tanggapan ini nih Bung Sumaindra, Bung Sukriyadi terhadap pernyataan dari Dirkrimsus ini gitu. Tapi tahan dulu, kita lihat sejenak. Sahabat Mitra TV, Zona Hukum segera kembali, jangan kemana. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, kita lanjutkan perbincangan ini dengan dua narasumber kita, masih tentang imunitas advokat. Ya, tadi
statement Dirkrimsus Polda Lampung itu intinya sudah sesuai prosedur penetapan Anton Heri. Tanggapan Bung Hendra? Iya, sudah sesuai prosedur. Misal kita lihat beberapa kasus terbaru, ya. Misal Fathia Haris, Oke. ya kan gitu ya, berjalan kemudian sampai dan itu bebas. Ya, Sesuai prosedur atau Luhut tidak? ya, yang laporkan Yes, Luhut gitu ya. Kan Jakarta. situasinya seperti itu. Iya. Bahkan misal di Lampung terjadi juga Bung Omen, ya, yang dia ditangkap tuduhan perampokan, ditembak, kemudian bebas. Lampung Utara. Iya, Oke. artinya Lampung Utara. Jadi seperti ini. Konflik-konflik agraria hari ini di Indonesia itu selalu melibatkan siapa? Antara kekuatan modal dan kemudian proses aparat dan penegak hukum. Jadi kita melihat bahwa persoalan ini pasti juga ada irisannya dalam konteks ekonomi politik. Kenapa? Karena kita sering melihat bahwa banyak sekali konflik-konflik agraria yang itu antara masyarakat dan perusahaan, tapi ada kesempatan yang berbeda dalam konstruksi penegakan hukumnya. Kalau kemudian perusahaan yang lapor, dia akan bergerak cepat. Tapi ketika masyarakat yang melapor, itu akan berjalan cukup lambat gitu. Itu yang Bung Sumendra Ya, rasakan. banyak kasus-kasus yang terjadi. Misal kita pernah menangani beberapa konflik agraria di Lampung Timur dan beberapa tempat yang lain. Situasinya seperti itu. Artinya Lambat ya? Artinya apa? Artinya kita melihat bahwa Bung Anton dalam konteks menjalankan profesi advokatnya kan berbicara juga bagaimana dia mendampingi kelompok masyarakat yang sedang berkonflik, memastikan hak atas keadilannya. Ini berarti Bung Anton kan dalam konteks bagaimana dia sebagai pembela hak asasi manusia, kan gitu, menjalankan undang-undang. Tapi secara praktek kemudian dengan mudahnya Polda bisa kemudian menetapkan tersangka tanpa kemudian mengindahkan misal bahwa proses yang dilakukan Bung Anton itu berdasarkan itikat baik menjalankan profesi advokat yang itu koridornya adalah hak imunitas. Nah, jangan sampai kemudian masyarakat melihat bahwa aparat dan penegak hukum ini jadi backing para investor, para pemodal, perusahaan-perusahaan perkebunan. Itu yang kemudian harus kita hindarkan. Karena apa? Karena Bung Anton juga dalam konteks menjalankan profesi advokat kan dia mendampingi kelompok masyarakat yang kemudian butuh akses keadilan. Jadi akses keadilan ini kesempatan yang sama baik itu masyarakat maupun perusahaan. Jangan kemudian bicara soal kesamaan di hadapan hukum, tapi aksesnya berbeda. Kalau masyarakat yang lapor lambat, tapi kemudian perusahaan yang lapor ini begitu cepat proses berjalan. Nah, Harusnya adil ya, imbang. iya dong, kan gitu. Dan Polda menetapkan Bung Anton sebagai tersangka, saya rasa Polda juga harus berjalan secara objektif melihat proses ini. Apalagi misal dari beberapa hal yang kemudian disampaikan oleh Polda Lampung, mereka sudah memeriksa saksi-saksi, kemudian saksi ahli. Nah, pertanyaan saksi ahli ini kan juga kemudian pasti akan sangat subjektif dan pasti menguntungkan dalam konteks laporan dan lain sebagainya. Proses ini ya kita akan lihat perjalanannya akan seperti apa dalam konteks tahapan-tahapan pembelaan. Kita juga sudah mempersiapkan beberapa. Kalau Bung Sukri gimana nih? Katanya ya pokoknya Polda bilang sesuai prosedur. Ya, lagi-lagi yang saya bilang tadi yang sampaikan Polda Lampung itu kan versi Polda Lampung sendiri, versi penyidik. Sebenarnya kalau kita lihat, pastilah, jangankan kita lawyer, orang awam pun pasti bertanya, kenapa sih sosok Bung Anton sendiri yang jadi tersangka? Tunggal ya? Tunggal. Itu kan yang unjuk rasa itu ada ratusan masyarakat. Ketika dipaparkan video, itu kami lihat ada 10 orang. Ya, kenapa dia sendiri? Ya, apakah dia yang angkat batu, dia yang meletakkan batu semua, dia yang semua kan gitu loh. Nah, dan kedua, di dalam perjalanan kasus ini kami melihat apakah Polda Lampung itu telah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 138 tahun 2015 tentang pengujian beberapa pasal, termasuk pasal 107 ini. Undang-undang perkebunan. Iya, dia Apa pasal isi putusan MK? di undang-undang putusan MK tersebut dinyatakan pasal tersebut tidak mengikat sepanjang dimaknai yang tadi menduduki itu adalah masyarakat adat gitu loh. Nah, ini kan yang unjuk rasa di dalam hal ini itu kan masyarakat yang ada di sekitar. Orang yang ada sebelum perusahaan ini ada. Oke. Nah, itu poin pertama yang kita lihat. Nah, mereka kan harusnya dipelajarin dulu. Nah, masyarakat aja ya, misalkan dia datang
Ya, dia masyarakat adat datang kepada suatu kebun, dia mengelola itu. Apabila dia masyarakat adat, dia nggak boleh dikenakan pasal ini. Pasal ketentuan pidana undang-undang perkebunan tadi. Iya, karena itu udah dinyatakan MK tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang dimaknai masyarakat adat tadi. Oke. Nah, jadi menyesalkan lah ya. Iya, yang kedua, lagi-lagi ya terkait putusan MK, inilah yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan pada saat pengujian Undang-Undang Advokat pasal 16. Ini putusan MK nomor 26 tahun 2013. Ya. Inilah kenapa ada putusan MK yang menyatakan advokat itu tidak dapat dituntut pidana baik secara perdata maupun pidana di dalam maupun di luar persidangan. Nah, kan yang dilakukan Anton Heri ini kan di luar persidangan. Sebagai kuasa hukum, sebagai advokat. Iya. Nah, misalkan kita dalam melaksanakan konferensi pers, ya kan, misalkan klien kita ditangkap, kita konferensi pers, nah, mengatakan bahwasanya ini Polda atau penyidik begini-begini, kita bisa dilaporkan loh. Tapi dengan adanya putusan MK, itulah menjadi hak imunitas. Memang benar kita sebagai advokat ada hak imunitas, tapi bukan berarti juga advokat atau penasihat hukum bisa sesuka-sukanya. Kita lihat konteksnya, apabila di dalam melaksanakan tugas advokasi, yang kita lihat bahwasanya Anton Heri dalam hal ini melaksanakan tugas advokasi dengan itikat baik. Dengan itikat baik. Jadi intinya gini loh, perlu halayak ramai juga tahu, dengan aksi itu masyarakat itu ketemu dengan pimpinan atau perusahaan itu. Tapi lagi-lagi yang kami sayangkan adalah pada saat ketemu masyarakat tidak tahu bahwa mereka udah dilaporkan. Laporan itu tanggal 19 Mei ya Bung ya, 19 Mei 2023. Pertemuan tanggal 24 Mei 2023. Ada kesepakatannya, yang mana perusahaan itu dari 11 tuntutan mereka mengakomodir ada 7 gitu loh. Nah, jadi pertanyaan kita juga kan udah ada kesepakatan, kok masih laporannya dinaikkan? Sudah ada mediasi, nah, sudah ada harusnya solusi ya udah urusan dengan masyarakat ya. Iya kan, artinya kan gini loh, kalau kami sih melihat, ini Bung Indra lah yang sering ini kan, kita melihat apakah aksinya unjuk rasa itu suatu perbuatan pidana. Jadi nanti tertulis ya, yang pernyataan ada tertulis. Sangat disayangkan nanti, misalkan nanti kita jadi advokat mengadvokasi masyarakat, kita ke DPR RI Bung kan, iya kan, kita pasang tenda di sana. Nah, yang dicokok advokat mau kita, kayak gitu. Ya, kita dilaporkan, kan kita nggak ini dong gitu loh. Kan teknik advokasi itu kan banyak. Nah, bisa tenda, bisa dia orasi. Bisa dia misalkan mogok makan. Nah, dia jahit mulut atau apa, kan gitu, banyak model aksi. Oke. Nah, jadi ini kan sudah tanda kutip ya bagi saya, sudah terlanjur nih Anton Heri ditetapkan sebagai tersangka. Ini yang akan dilakukan tim advokasi gimana nih? Yang telah dan akan dilakukan untuk membela proses ini. Ya, yang pasti gini, kan proses penetapan tersangka ini dari proses penyidikan yang dilakukan oleh Polda Lampung dengan melakukan pemeriksaan saksi dan saksi ahli. Di proses ini juga kita berkoordinasi dengan kawan-kawan DPC, karena memang tim advokasi anti kriminalisasi ini memang bentuk solidaritas dari semua organisasi profesi yang berbicara soal ini adalah persoalan profesi, persoalan kita bersama, bahkan persoalan hak asasi manusia juga dari berbagai organisasi profesi yang kemudian tergabung untuk bersolidaritas dengan situasi yang dihadapi oleh Bung Anton Heri. Jadi memang pasca dari proses kemarin pemeriksaan, kita juga sudah bagaimana kemudian menentukan langkah advokasinya, termasuk juga bagaimana bisa mengajukan saksi kembali di proses ini, ya kan, khususnya untuk dapat diperiksa oleh Polda Lampung, termasuk juga saksi ahli. Pasca dari sini kita akan berkoordinasi. Tapi narasi soal misal seperti ini, pasal 107 benar tadi Bang Sukri berbicara bahwa ini ditafsirkan tidak mengikat sepanjang ditafsirkan bahwa ada kelompok masyarakat adat. Kita bisa melihat di sana ada 3 kampung, Kota Bumi, Sungsang, dan Penengahan.
Di Saya sekitar perusahaan itu. sekitar perusahaan karena Beliau yang didampingi- mengadvokasi tiga yang didampingi kampung. Bung Heri itu ada 3 kampung, dan begitu saya cross check ke tua-tua kampung dan lain sebagainya, sejak kapan sih kampung ini ada? Ya sebelum Indonesia merdeka, gitu ya. Sebelum Indonesia merdeka sudah ada kampung, kan gitu. Artinya narasi soal bagaimana kemudian terkait dengan masyarakat juga kemudian harus dilihat Polda Lampung sebagai suatu situasi ini konflik agraria antar masyarakat dan perusahaan. Itu yang pertama. Itu ya akan kaji. Terus untuk lainnya apa lagi nih? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam konteks melihat ini kan yang harus dilakukan oleh Polda juga melihat bahwa masyarakat ini kan menyampaikan pendapat. Aksi itu kan juga kemudian dilindungi oleh konstitusi kita, karena itu sebagai wujud sebagai negara demokrasi, dan itu termaktub dalam konstitusi kita. Artinya juga kemudian Polda harus melihat lagi secara objektif, gitu kan, proses-proses yang berjalan, bukan kemudian hanya melihat bahwa ada persoalan, ya kan, ini perusahaan lapor dengan undang-undang perkebunan dan kemudian ada masyarakat yang ada orasi menyampaikan pendapat dan dengan segala macam, kemudian ujung-ujungnya dipidana. Padahal kalau kemudian dilihat dari prakteknya kan mereka sudah melakukan upaya mediasi dan lain sebagainya. Artinya Polda harus dorong dalam konteks ini harus objektif, karena ini menabrak apa? Menabrak soal hak asasi manusia, kan gitu. Oke. Nah, itu upaya yang untuk coba meminta saksi ya. Karena memang hak-hak dari tersangka juga untuk menghadirkan saksi atau ahli ya di penyidikan. Nah, tapi kalau seandainya upaya itu sudah dilakukan atau ditolak, ini ada nggak rencana memperadilan Polda? Iya, bisa aja. Bisa. Choice dalam konteks normatif, ya kan? Normatif Ya, karena kan dikasih ada aturan. Normatif penyidikan pasti itu. Tidak tertutup kemungkinan juga kita kan kebetulan saya sama Bung Sumendra kan tergabung dalam satu tim advokasi. Ya kan kita masih mempelajarin ini. Bisa jadi kan kita tidak hanya Prapit, bisa jadi nanti mungkin kita bisa minta gelar khusus di Mabes gitu kan. Oke. Biar lebih objektif kan gitu. Biar ini pada prinsipnya kami melihat sebenarnya perkara ini kenapa sih terhadap beliau saja gitu loh. Nah, kita mau melihat bahwasanya kita harapkan Polda Lampung agar arif dan bijaksana melihat setiap persoalan yang ada. Nah, kenapa kita sampaikan setiap persoalan yang ada? Banyak aksi, banyak yang dilakukan oleh masyarakat tidak harus berujung pidana. Contohnya, kadang-kadang misalkan untuk agar seseorang dilepaskan, ya kan masyarakat menutup jalan misalkan. Kan sering dengar jalan lintas ditutup sampai 6 jam kalau nggak dilepaskan gitu loh. Terakhir ada aksi itu di Muratara dulu, ketika masyarakat ditahan ditutup sama orang itu jalan itu. Ya kalau kita undang-undang 192 bisa dipidana itu masyarakat. Tapi disitulah kita lihat kan polisi yang di sana gitu loh. Kan arif melihat, oh ini karena ada tuntutan, kan ajaklah negosiasi, ngobrol. Jadi masalahnya yang harus diselesaikan. Lah iya itu. Ya. Lah iya, nanti kalau begini, Gitu ya. jangan sampai polisi sebagai penegak hukum bukan pengayom masyarakat. Iya, pengayom masyarakat bukan ketertiban yang datang. Iya kan? Ini kan konflik-konflik agrarianya kan agak sensitif. Iya. Kita tidak mau ada keributan, makanya kami juga kami selalu menyampaikan masyarakat tetap tenang. Ya, jangan sampai ada nanti provokasi. Karena apa? Kita sangat cinta Lampung ini, kita pengen Lampung ini maju. Nah, itu yang kita sangat ini, makanya kita dorong polisi ya bersikap profesional. Nah, kalau Bung Sumendra, info dari Bung Anton Heri, masyarakat yang jadi kliennya itu gimana tuh? Ya, reaksinya begitu kok pengacara mereka ditetapkan jadi tersangka? Ya pasti masyarakat hari ini kita coba bagaimana kemudian tetap solid kan, karena kan kita melihat bahwa praktik-praktik kriminalisasi itu kadang-kadang upayanya adalah bagaimana kemudian melakukan pembungkaman, merepresif, menakut-nakuti sehingga bubar lah mereka. Tapi secara prinsip yang pasti masyarakat itu butuh dilakukan penguatan lebih jauh, termasuk juga dalam konteks melihat situasi yang ada, sehingga
ya Polda jangan maksudnya kepolisian, aparat penegak hukum ya kan, aparat keamanan jangan jadi tukang gebuk seolah-olah di situasi-situasi konflik agraria. Mereka harus bertindak secara objektif, melihat situasi yang terjadi dan bahkan melihat persoalan, akar persoalannya itu sebenarnya apa. Itu yang kemudian harus dilakukan. Bahkan misal gini, lebih jauh misal data-data kawan-kawan Walhi dan lain sebagainya, situasi 2023 ke belakang ini memang banyak sekali pendamping, masyarakat, pejuang lingkungan, masyarakat petani itu yang kemudian terkriminalisasi kan gitu. Bahkan misal kalau pejuang lingkungan dia ada pasal 66 UU PLH yang dimana punya imunitas juga dalam konteks memperjuangkan hak atas lingkungan hidup. Kan itu kan instrumen-instrumen bagaimana kemudian melihat suatu persoalan ya kan, suatu pembelaan terhadap hak asasi manusia dan lingkungan hidup yang kepolisian juga harus melihat itu sebagai sebuah pandangan dan aturan hukum yang kemudian dalam konteks penegakan ini harus menjadi pertimbangan. Gitu. Jadi sebenarnya kan negara dengan mengatur undang-undang sudah memberi payung hukum yang jelas ya tentang imunitas bagi beberapa, bukan hanya advokat saja, tadi kan penggiat lingkungan atau penggiat anti korupsi atau apa, selama itu yang dilakukan tidak bertentangan dengan hukum kan gitu kan. Nah, seperti ya advokat itu tadi udah kita bahas soal hak imunitas, ada di situ sudah diluaskan di dalam dan di luar pengadilan punya hak imunitas. Nah, ini saya kutip dulu nih, ada statement beberapa waktu yang lalu dari Ketua Umum DPN Pradi Profesor Dr. Otto Hasibuan SHMM tentang hak imunitas itu. Jadi sahabat Mitra TV, Profesor Dr. Otto Hasibuan dalam beberapa kesempatan selalu sering mengingatkan tentang hak imunitas. Saya kutip rangkuman pernyataan beliau. Jadi kalau Bang Otto intinya menyatakan terkadang hak imunitas itu dipandang sinis oleh penegak hukum, dianggap advokat kebal hukum. Masyarakat juga terkadang berpikir begitu. Kenapa ini terjadi? Karena kurang dipahaminya esensi hak imunitas tersebut. Padahal sesungguhnya advokat itu tidak kebal hukum, sebatas pelaksanaan hak imunitas itu dijalankan dengan itikat baik dalam tugas dan profesi sebagai advokat. Itu inti dari esensi hak imunitas advokat, sahabat Mitra TV. Nah, kalau Bung Sukriyadi melihat statement Ketua Umum Bang Otto ini gimana? Iya, statement Ketua Umum itu sudah pas, ya. Tapi disinilah sebenarnya masyarakat dan aparat hukum lainnya yang harus memahami, ya, imunitas advokat itu pada saat dia melaksanakan tugasnya. Ketika dia ada surat kuasa, dia melaksanakan tugas, disitulah berlaku ini, tapi dengan itikat baik. Nah, contohnya, misalkan dia itikat baiknya masuk ke suatu kebun, misalkan sengketa tanah gitu loh. Itikatnya baik kan pengen tahu mana sih lokasinya, sehingga nanti sehingga gugatannya nanti nggak NO, kan gitu. Tapi kalau dilaporkan itu masuk perkara orang 167 kan repot. Nah itu loh yang di ini kan. Tapi kalau misalkan dia masuk ke kebun itu ngambil kelapa, ngambil apa, itu maling namanya itu kan. Nah, itulah yang tidak beretikat. Nah, itu beretikat baik. Nah, ini lagi-lagi dikaitkan dengan Bung Anton ini, kita lihatlah secara utuh. Apa sih tujuan dia? Tujuan dia itu menduduki untuk apa sih? Apa dia untuk berkebun? Nah, kan harus dilihat dulu, Bang. Konteksnya, apakah dia jadi itu kan yang didudukin dia apa sih? Jalan. Ini kan masalahnya kan, ini yang saya masih bingung ketika melihat laporan itu, katanya perusahaan itu rugi, ya Bung ya, karena jalannya ditutup. Ya kalau rugi gugat aja ya. Nah iya kan, ya kan masih ada jalan yang lain gitu loh. Nah kan itu loh maksudnya, kan kita saling simple, ayo duduk. Pak, ini kan masalah ini sih. Apa aspirasi mereka? Cobalah lihat, kan kita juga kan sepenongkol ketika membela klien. Kan klien itu kan pasti ada sebab-musababnya. Jadi Bung Sukri juga Bung Sumahendra ini sangat hakul yakin bahwa memang Anton hari ini sudah menjalankan profesi dengan itikat baik ya. Iya. Dari data dan bakat ya. Yang pertama bahwa Anton Heri udah dilakukan upaya pemeriksaan.
oleh Kompas. Dan hasilnya sudah terang gitu ya. Hasilnya bahwa Anton Henry menjalankan profesi dengan itikat baik. Karena yang punya kewenangan Kompas. Artinya kan dari dasar itu yang kemudian kita meyakini bahwa proses yang dilakukan oleh Anton Henry ini clear bahwa menjalankan profesi advokat, dilindungi hak imunitas, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, situasi konflik agraria yang seperti ini kan kita melihat bahwa banyak tuh kriminalisasi yang terjadi. Bahkan kalau dilihat datanya ya korbannya di berbagai daerah banyak sekali, masyarakat, pendamping dan lain sebagainya. Kita melihat bahwa situasi hari ini ada problem yang lebih jauh, apa soal situasi negara hukum dan demokrasi. Karena apa? Karena pada praktiknya bahwa hari ini situasinya kekuasaan, ya kan, penguasa dan lain sebagainya menggunakan hukum sebagai track seolah-olah itu legal, tetapi itu menabrak aturan dan menabrak soal etik, kan gitu. Sehingga kita melihat bahwa upaya penetapan tersangka, ada laporan 107 dan lain sebagainya. Ini adalah situasi kriminalisasi, dan ini situasi ini pasti adalah melemahkan. Siapa yang dilemahkan? Negara hukum. Ya, sahabat Mitra TV, jadi masih ada persepsi yang salah ternyata tentang hak imunitas, juga terkait juga tentang sesungguhnya organisasi profesi punya juga kewenangan untuk memeriksa tentang dugaan pelanggaran kode etik atau sesuai dengan profesi atau tidak seorang advokat menjalankan tugasnya, gitu ya? Ya, nanti kita akan bahas lebih detail tentang hal itu di segmen berikutnya. Sahabat Mitra TV, zona hukum jeda sejenak, jangan kemana-mana, kami segera kembali. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum. Sahabat Mitra TV, tidak terasa kita memasuki segmen ketiga atau segmen terakhir dari perbincangan ini. Langsung saja nih, karena waktu kita terbatas nih. Bung Sumaindra, gitu. Ini menurut Bung Sumaindra, supaya aparat penegak hukum, masyarakat, perusahaan atau elemen memahami tentang hak imunitas ini, apa yang harus dilakukan ke depan? Yang pertama yang harus dipahami bahwa gini, setiap warga negara itu kan nggak ada yang kebal hukum. Dalam konstruksi kita negara hukum pasal 1 ayat 3 kemudian harus terang, itu yang menjadi patokan. Tapi dalam konteks yang dilakukan oleh seorang advokat, yang pertama apa sih, kenapa kemudian advokat bisa dibilang sebagai profesi yang mulia? Karena dia akan berbicara soal bagaimana situasi keadilan, kan gitu. Sepanjang proses yang dilakukan adalah dengan itikat baik, menjalankan profesi, ya kan, dan kemudian diproses kasus Bung Anton ini sudah dilakukan pemeriksaan di internal sendiri, dan kemudian ada hasilnya yang menyatakan bahwa Bung Anton menjalankan profesi dengan etikat baik, yaitu harus dimaknai dalam konteks hak imunitas, kan gitu, harus dilindungi secara hukum, kan gitu. Itu yang kemudian harus dipahami, dan masyarakat juga harus melihat tidak ada yang kebal hukum, tapi dalam praktiknya dan berjalannya dia harus bersandarkan pada koridor-koridor dan batasan-batasan yang kemudian dipakai, kan gitu. Itu yang kemudian harus dilihat. Kemudian yang kedua, situasi kriminalisasi ini terus-terusan terjadi pada situasi konflik agraria, bukan hanya di Lampung tapi di berbagai daerah di Indonesia. Bukan hanya advokat korban ini ya? Bukan hanya advokat, ada pejuang lingkungan, advokat, petani, gitu ya. Itu banyak terjadi di berbagai daerah. Situasi kriminalisasi ini sebenarnya yang menjadi dasar adalah bagaimana kemudian praktik yang berjalan itu bukan korbannya mereka yang terkriminalisasi, tapi korbannya negara. Kenapa? Karena praktik kriminalisasi dia akan menghancurkan negara hukum dan demokrasi, kan gitu. Itu yang kemudian harus sama-sama kita pastikan bahwa kita hadir di negara hukum, ya kita harus menjunjung tinggi itu. Karena situasi kriminalisasi itu bisa menggunakan pasal apapun, gitu ya. Mungkin hari ini Bung Anton dengan pasal 107, banyak juga menggunakan Undang-Undang ITE pasal 27 ayat 3, bahkan di beberapa tempat yang cukup pernah terjadi, misal pakai Undang-Undang mata uang,
karena ada petani yang dibagi uang, kemudian mereka menolak dan disobek. Artinya kan situasi kriminalisasi, apapun pasalnya itu bisa dikenakan. Dan merobek itu. Ah iya, jadi itu. ya, artinya situasi itu yang kemudian harus kita melihat bahwa situasi kriminalisasi ini bukan persoalan hukum biasa, karena di baliknya ada persoalan ekonomi politik yang kemudian berjalan. Dan yang ketiga adalah jangan sampai kemudian kepolisian ini seolah-olah ya kan menjadi backing, menjadi aparat keamanannya kelompok-kelompok tertentu, karena saya rasa mandat polisi adalah mengayomi dan melakukan upaya penegakan hukum untuk siapa? Untuk setiap warga negara di Indonesia. Kan gitu. Jadi soal kriminalisasi dikaitkan dengan hak imunitas gitu. Dan tadi juga sudah disinggung tentang ada pemeriksaan dari organisasi profesi gitu. Artinya kalau menurut Bung Sumendra ini mestinya Polda itu berkoordinasi dengan organisasi profesi yang memeriksa itu ya? Sebelum dalam proses penyidikan. Iya, artinya kan dalam konteks criminal justice system, ya kan bukan hanya polisi dan jaksa, tapi kemudian ada siapa? Ada advokat juga yang memastikan hak setiap warga negara mendapatkan akses bantuan hukum yang baik, yang adil dan lain sebagainya. Artinya kerja-kerja yang dilakukan oleh Bung Anton Heri ini adalah memastikan bahwa masyarakat mendapatkan akses keadilan itu. Kan gitu. Jadi advokat itu kan bagian dari aparat penegak hukum ya? Iya. Di Undang-Undang Advokat. Jelas, itu kan di pasal 5 disebutkan. Di pasal 5 Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003 disebutkan bahwa advokat adalah aparat penegak hukum juga. Nah, oleh sebab itu kita juga mengharapkan ya saat ini Kapolri Bapak Listio Sigit ya. Kita mengharapkan adanya yang dicanangkan atau yang telah dilaksanakan oleh Bapak Trimur Pradopo di tahun 2012 ya. Saat beliau Kapolri ya, Pak Timur ya. Jadi saat Pak Timur Kapolri dengan Pak Oto Hasibuan ada MOU, ada kesepakatan di mana apabila advokat ada masalah hukum atau terkait dengan saksi atau yang lainnya itu harus ada izin dari organisasi profesi. Oh, jadi ada MOU, nota kesepahaman antara waktu itu Peradi dengan Polri ya? Iya, Polri di tahun 2012. Tapi sekarang udah 12 tahun yang lalu kan. Nah, jadi ini yang mau kita harapkan nanti ya mudah-mudahan dalam waktu dekat kita juga meminta Ketua Umum kita Bapak Oto Hasibuan untuk membuat itu lagi kembali. Ya. Kedua, terkait ini juga rekan-rekan aparat penegak hukum tidak hanya polisi ya, termasuk juga yang kejaksaan gitu. Sebenarnya kan kita ini negara kan udah memberikan hak masing-masing gitu loh. Ya polisi kan negara kan memberikan hak apa untuk menangkap, menahan. Jaksa juga begitu, menangkap, menahan gitu loh. Bahkan peradilan juga begitu. Nah, negara memberikan hak apa kepada advokat? Ya ini hak imunitas gitu loh. Itu jaminannya. Dalam melakukan segala sesuatu untuk kepentingan klien, kamu dijamin gitu loh. Ini yang harus diberikan pemahaman kepada rekan-rekan aparat penegak hukum yang lainnya, sehingga kita selaras. Nah, tapi lagi-lagi saya bilang, apabila memang tindakan advokat itu, ini kan nggak mutlak, nggak sama dengan Bung Sumendra tadi. Tidak semua orang kebal hukum. Iya, siapapun dia kalau dia bersalah harus ditindak. Tetapi apabila tugas itu melekat, ya dilindungi dong. Polisi nembak orang mati, kan dilindungi undang-undang. Kalau itu perampok. Tapi kalau misalkan polisi nembak orang sembarangan di pasar, ya harus ditindak dong. Nah, sama aja dengan ini. Nah, kalau seorang advokat melaksanakan tugasnya, ya harus dilindungi. Jangan gegabah lah. Kita melihat ini wajar dari sudut pandang yang berbeda. Ya penyidik mereka menyatakan ini masuk unsur, kita tidak. Tapi lagi-lagi nanti kan pengujiannya kan harus di pengadilan. Nah, presiden ini juga kita sangat sayangkan karena tidak tertutup kemungkinan akan ada Anton Heri yang lain. Dan jangan sampai terjadi ya, Bung Indra ya. Lah iya. Ketika saya waktu berdialog dengan Pak Dir, kita sampaikan. Dir mana nih? Dir Krimsus, Pak. Iya, tadi Pak Doni. Iya, Pak Doni Arif. Kita sampaikan, jangan sampai Pak, ketika kita nanti mau mendampingi masyarakat, kita takut. Ya kalau nggak ada yang mendampingi masyarakat, siapa yang berani? Betul.
Nah, kita juga mengharapkan sama dengan Bung Sumendra, kita sangat cinta dengan Polri karena kita yakin Polri sangat profesional. Oke. Nah, jangan sampai Polri dijadikan oleh oknum-oknum tertentu, dimanfaatkan orang untuk hal-hal tertentu. Oke. Nah, tadi yang menarik nih, Bung Sumendra kan hadir juga di Polda ya. Kan ada sempat ketemu langsung dengan Dirkrimsus ya? Dialog ya? Atau di kesempatan terpisah? Kita sebelum pemeriksaan, sebenarnya pada prinsipnya kita dari Peradi kita keberatan. Oke. Keberatan sebenarnya rekan kita diperiksa. Oke. Kenapa kita keberatan? Kita sampaikan dari organisasi udah kirim surat. Ya, jadi waktu itu sudah sempat ketemu Dirkrimsus. Sempat ketemu karena respon Dirkrimsus gimana? bagus. Ya kan kita beliau kan menyampaikan sudut pandangnya bahwasanya udah sesuai prosedural. Ya, yang tadi saya kutip ya. Iya. Kan ya hak kita untuk membela silakan gitu loh. Cuman kemarin ketika kita menghadap kan tidak semua menghadapkan. Jadi gitu ya. Nah, ini Bung Sumendra kalau kedepannya nih untuk terutama nih untuk evaluasi lah terhadap profesi advokat, kemudian juga evaluasi terhadap aparat penegak hukum lainnya dalam mensikapi laporan-laporan terhadap advokat gitu loh. Harusnya ke depan ini bagaimana? Ya, kedepannya harus bagaimana kan itu yang kemudian harus dijawab. Sepanjang seorang advokat menjalankan profesinya, yang kemudian pasti akan ada batasan-batasan kan dalam konteks itikat baik, ya itu harus dilindungi undang-undang. Oke. Jadi jangan sampai dikriminalisasi ya. Pasti kan gitu. Karena juga misal gini, kepolisian dalam konteks menjalankan kerja-kerjanya kan kemudian punya batasan. Perkap dan lain sebagainya, SOP dan lain sebagainya. Itu kan yang kemudian menjaga batasan-batasan itu sehingga mereka bekerja secara profesional. Termasuk sebagai seorang advokat, ketika menjalankan tugas profesinya pasti ada batasan-batasan dengan itikat baik, menjalankan, mendampingi, kode etik, profesionalitas. Benar. Kan itu yang kemudian harus dilihat. Dan kemudian ketika ada seorang advokat yang dalam hal ini misal seperti Bung Anton Henry, ya kepolisian ya juga kemudian harus menghormati profesi, terutama dalam konteks apakah seorang advokat ini menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. Kalau dilihat dari prosesnya kan sebenarnya Pradi sudah melakukan upaya pemeriksaan dan hasilnya clear bahwa Bung Anton Henry menjalankan tugas profesinya dengan itikat baik. Tidak melanggar kode etik ya. Ya, artinya kan itu kemudian harus menjadi dasar bahwa proses-proses yang dilakukan itu tidak melawan hukum dan bertentangan dengan hukum, sehingga hari ini situasinya bahwa Polda Lampung melakukan penetapan tersangka ya sangat disayangkan. Ya itulah nanti yang tadi sudah disampaikan Bung Sukri, Bung ini ada langkah-langkah yang akan dilakukan ya. Iya. Pasti ada langkah-langkah rencana atau pra peradilan gitu ya. Iya, masih dalam tahap kajian karena karena kita advokasinya banyak ya. Iya, karena kita melihat dulu apa saja sih yang menyebabkan beliau jadi tersangka. Jadi kita mengambil langkah itu tidak gegabah. Ya, karena kita juga nanti kita pengen ngambil langkah itu yang tepat dan pas gitu. Iya. Situasinya seperti itu. Artinya kan proses-prosesnya ini kita sudah persiapkan. Jangan sampai kemudian juga misal gini, penetapan tersangka yang dilakukan oleh Polda Lampung ini justru menambah situasi konflik ini menjadi panjang. Konflik di masyarakatnya ya? Di sana, ya kan, antara tiga kampung, misal Kota Bumi, Sungsang dan Penengahan antara perusahaan PT AKG ini semakin meningkat dan menimbulkan konflik horizontal di sana. Itu yang kemudian harus menjadi perhatian pada Polda Lampung juga. Dan Polda Lampung harus bertindak objektif dalam situasi ini. Jangan sampai juga banyak publik atau pandangan publik melihat seolah kepolisian ada keberpihakan dalam konteks ini. Nah, kalau saran himbauan ke depan nih kepada masyarakat, penegak hukum atau dengan sesama rekan sejawat profesi supaya tidak terjadi lagi Anton Heri yang lain. Kalau saya sih sebenarnya melihat ini kan berawal dari konflik agraria ya. Di sini saya mau menyampaikan khususnya bagi perusahaan, bukalah pintu dialog seluas-luasnya. Nah, ini kan permasalahan di sini yang kita lihat sebenarnya bukan perusahaannya, tapi mungkin oknum-oknum di dalam perusahaan itu. Nah,
ketika ada unjuk rasa ini kan bagian dari kebebasan berpendapat. Oke. Nah, ketika saran-saran atau permintaan dari masyarakat itu ditampung. Oke. Jadi upaya musyawarah dulu lah. Ya, musyawarah. Perusahaan jangan langsung lapor-lapor gitu ya. Justru itu. Oke. Jangan sampai nanti lagi-lagi seperti saya bilang tadi, jangan sampai usaha dari perusahaan itu untuk membuat tertib bukan tambah tertib. Oke. Nah, ini musyawarah dan mufakat itu kan memang kan budaya nenek moyang kita. Ya kita harus kita kedepankan. Oke. Itu. Nah, Yang lainnya? Yang kedua, khususnya para penegak hukum, ini harus melihat perkara ini secara kompleks. Jangan melihat apa yang terjadi, tapi lihat kenapa terjadi. Ya. Faktor sosial, ya, faktor-faktor yang lain itu harus dilihat Ekonomi. secara Jangan hanya ansih faktor hukum ya. Pasti, karena kita melihat persoalan ini pasti dimuarai dalam konteks ekonomi politik, terutama dalam konteks isu konflik agraria. Kan sebenarnya kalau kemudian kita melihat 2 periode Jokowi ini sangat, misal dari janji nawacita berbicara soal reforma agraria, bahkan terakhir pemerintahan Jokowi mengeluarkan aturan PP soal percepatan reforma agraria, yang ada beberapa mandat bagi perusahaan-perusahaan pemegang HGU. Saya rasa kemudian banyak hal dalam konteks untuk menyelesaikan konflik agraria, karena di situ akan banyak pihak yang terlibat, negara, pasti aparat keamanan, termasuk juga masyarakat juga harus dilibatkan dalam konteks penyelesaian konflik agraria. Oke, itu dari sisi luar, ekstra ya. Kalau ke internal advokatnya, gimana nih sarannya nih? Kalau saran kepada rekan-rekan advokat yang dalam menjalankan profesinya, ya pertama dasar kita surat kuasa. Oke. Ya, jangan sampai bertindak tanpa surat kuasa. Oke. Ya. Yang kedua, segala aturan-aturan tetap ditaati. Oke. Ya. Dalam konteks aturan itu dilaksanakan, beda pemahaman itu lain konteks. Artinya apa? Ini kan yang kita laksanakan ini, menurut kita adalah untuk memberikan gambaran ke perusahaan, unjuk rasa, demonstrasi. Ini loh beban kami, ini loh yang kami inginkan gitu. Tapi dianggap sebagai suatu pendudukan. Oke. Jadi intinya harus profesional ya. Harus profesional. Ikuti aturan batasan. Iya. Di itu. Sama dengan ketika kita masuk ke suatu daerah, mengecek lokasi, orang akan berpikir kita masuk ke pekarangan orang. 167 KUHP. Padahal kita tujuannya untuk mengecek-ngecek gitu. Nah, yang kedua terkait dengan hal-hal misalkan perlu komunikasi yang lain, ya di sini juga sebenarnya polisi kan memiliki sarana prasarana juga. Nah, di mana ada babin, nah kan mungkin itu hal-hal terdekat lah untuk bagaimana meminimalisir konflik-konflik yang ada gitu. Babin Kamtibmas diberdayakan gitu. Nah, kemudian juga kesepamahaman ya, saling menghormati sesama profesi APH ya. Pasti. Itu penting juga ya, Mas Indra. Pasti. Ya? Gitu ya. Yang jelas di situasi ini kita harus lihat tangkap kritiknya, jangan tangkap orangnya. Betul. Tangkap kritiknya, jangan tangkap orangnya. Kan gitu. Kritik ditangkap untuk perbaikan. Yes. Betul. Ke depannya. Dan kedua juga, ini juga masukan tidak hanya untuk ke APH lain. Kita sesama lawyer pun tentu kan perusahaan itu kan ada juga lawyernya kan gitu. Kita juga lawyer perusahaan itu harus melihat ini bagian dari demokrasi. Tidak tertutup kemungkinan kan kita juga nanti bagian dari perusahaan. Kita juga nanti ada bagian dari rakyat kan gitu. Yang penting kuncinya profesional. Profesional. Objektif. Dan beretikat baik. Nah. Ya, sahabat Mitra TV, itulah dinamika yang sedang dihadapi oleh seorang advokat, Anton Heri, yang kemudian ternyata dari apa yang dijelaskan oleh narasumber ini sangat menarik untuk dicermati karena banyak aspek-aspek yang terkait dengan persoalan tersebut gitu loh. Nah, apakah yang akan terjadi kemudian? Apakah Anton Heri bisa ditarik kembali statusnya tersangka oleh Polda ataupun nanti akan bergulir sampai ke pengadilan? Ini yang menarik, akan kita tunggu di giliran waktu berikutnya. Tapi karena keterbatasan waktu, kami harus mengakhiri perbincangan ini dengan satu pesan yang tiada bosan saya sampaikan, bahwa hukum itu aturan
jangan dilanggar, bisa dihukum. Saya Rojali Umar pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam zona hukum. Terima kasih. Ya, terima kasih. Hukum itu aturan, jangan dilanggar, bisa dihukum.